Pantun rohani untuk hari ini bersama saya Freda dari Salatiga dengan Feby di Surabaya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Romo Gracius SVD di Yogyakarta. Semoga saya menjumpai para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan sukacita, tetap optimis dalam hidup, dan tetap bersyukur. Sahabat, pernahkah kita mendengar kata bijaksana? Menurut kamus, arti dari kata bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran akal sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai dan pas. Biasanya sebelum bertindak disertai dengan pemikiran yang cukup matang sehingga tindakan yang dihasilkan tidak menyimpang dari pemikiran. Si bijak tahu hal mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Sahabat, contohnya saja dalam pengelolaan keuangan. Orang yang bijaksana bisa membedakan mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang tidak terlalu penting dilakukan. Hal pertama saat uang diterima adalah memikirkan tentang bagaimana investasi atau tabungan, atau juga pengelolaan keuangan bagaimana seharusnya keuangan itu diperlakukan. Kebijaksanaan di sini berkaitan erat dengan kecerdasan dan juga penekanan hawa nafsu atau keinginan. Intinya adalah bahwa dalam hal berpikir selalu ada penguasaan diri. Sahabat, biasanya bijaksana itu dipertentangkan dengan kebodohan atau si bodoh. Dalam kerangka rohani, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menghendaki agar umatnya memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hidupnya. Lalu, siapakah orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana tidak identik dengan orang yang berpengetahuan tinggi, karena orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu bijaksana. Nah, orang yang bijaksana belum tentu berpengetahuan tinggi, tetapi orang yang bijaksana pasti pintar dalam menghadapi segala sesuatu. Orang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan. Setiap orang pasti punya kerinduan untuk menjadi orang yang bijaksana. Sahabat, hari ini kita diajak untuk merenungkan teks dari Injil Matius bab 15 ayat 1-13 tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan bahwa semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, mengingat Kristus bisa datang pada saat yang tidak diketahui dan tidak kita duga. Mereka harus bertekun dalam iman supaya bila hari dan jam atau saat itu tiba, akan diterima oleh Tuhan yang kembali. Nah, kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan pada saat kedatangannya kembali berarti akan dikucilkan dari kehadirannya dan kerajaannya. Sahabat, latar belakangnya adalah Yesus itu baru saja menjawab pertanyaan para rasul tentang tanda kehadirannya dan tanda penutup zaman. Sekarang Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang situasi saat Yesus ada bersama dengan mereka, dengan para muridnya. Dan ini diberikan agar para pengikut Yesus tahu sikap seperti apa yang harus mereka miliki. Yesus mengetengahkan, kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang membawa lampu minyak mereka dan keluar untuk menyambut pengantin laki-laki.
5 di antara mereka bodoh, dan 5 lagi adalah mereka yang bijaksana. Sahabat, Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa setengah dari pengikutnya yang akan masuk kerajaan surga itu bodoh, dan setengahnya lain lagi adalah bijaksana. Tetapi Yesus mau mengarahkan bahwa setiap muridnya bisa memilih untuk siap menantikan kerajaan Allah, atau bahkan ya sibuk untuk melakukan hal-hal yang lain. Sahabat, dalam perumpamaan itu 10 gadis tadi keluar untuk menyambut pengantin laki-laki dan mengikuti upacara pernikahan. Rencananya, ketika pengantin laki-laki datang, para gadis itu akan menerangi jalan dengan lampu-lampu lentera atau pelita yang mereka bawa. Mereka akan mengiringi pengantin laki-laki itu yang mau membawa pengantin perempuan ke rumah yang sudah disiapkan. Awalnya masih selalu terbata-bata, akhirnya justru yang berbicara banyak. Gadis yang bodoh hanya bawa pelita, tetapi mereka tak membawa minyak. Namun apa yang terjadi, saudara? Yesus memisahkan demikian. Yang bodoh membawa lampu mereka tapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana membawa lampu mereka. Mereka juga membawa minyak dalam botol mereka. Karena pengantin laki-laki belum datang juga, mereka semua mengantuk dan tertidur. Pengantin laki-laki itu tidak datang secepat yang mereka duga. Nah, setelah menunggu sekian lama, gadis-gadis itu tertidur. Para rasul mungkin ingat perumpamaan Yesus lainnya tentang seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh dan akhirnya pulang. Sahabat, apa yang terjadi ketika pengantin laki-laki akhirnya datang? Pada tengah malam ada seruan, "Pengantin laki-laki datang, keluarlah untuk menyambutnya, datanglah menyongsongnya." Apakah semua gadis itu siap menyambut kedatangannya? Sahabat, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikan kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu adalah, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Setelah vaksin bisa terlaksana, bisa makan enak dan tidur yang nyenyak. Adapun gadis-gadis yang bijaksana, mereka bawa pelita juga minyak. Sahabat, 5 gadis yang bodoh tidak siap menyambut sang pengantin laki-laki. Mereka tidak punya cukup minyak untuk lampu mereka, jadi mereka harus membelinya. Akan tetapi, pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Setelah itu, gadis-gadis yang lain juga datang dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena mereka tidak siap, akibatnya sangat menyedihkan. Sahabat, para rasul tahu bahwa pengantin laki-laki itu adalah Yesus sendiri. Sebelumnya Yesus pernah menyamakan dirinya dengan seorang pengantin laki-laki dalam Lukas bab 5 ayat 34 dan 35. Nah, siapakah para gadis itu? Ketika Yesus membahas tentang kawanan kecil yang mewarisi kerajaan Allah, Yesus mengatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Dalam Lukas bab 12 ayat 32 dan 35 itu. Jadi para rasul tahu bahwa gadis-gadis itu memaksudkan mereka sendiri dan anggota lainnya dari kawanan kecil atau pengikutnya sekalian.
Peringatan apa sih yang sebenarnya ingin Yesus sampaikan melalui perumpamaan itu, sahabat? Yesus dengan jelas memberitahukan hal itu di akhir perumpamaannya, dan dia berkata, "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi sahabat, Yesus menasihati para pengikutnya untuk terus berjaga-jaga selama masa keadilan. Yesus akan datang dan mereka harus siap menyambutnya seperti 5 gadis yang bijaksana. Katanya hanya itu yang dia punya, sebab memang terbiasa buat ulah. Kalian tak tahu hari dan saatnya. Karena itu selalu berjaga-jagalah. Dengan begitu, mereka akan terus mengingat harapan mereka yang keluar dari hati dan pikiran serta imannya. Mereka terus mengingat harapan mereka yang luar biasa dan pada akhirnya mendapat berkat itu. Sahabat, sebelum mengakhiri renungan saya juga akan memberikan satu kesempatan dan motivasi dalam pantun kembali. Buka durian haruslah dibelah, sungguhlah enak wajah merona. Manusia tak luput dari masalah, sukacita ada pada si bijaksana. Sahabat, mari kita mulai bekerja dengan penuh semangat, optimis, dan penuh harapan, serta senantiasalah menjadi manusia yang bijaksana, punya kesempatan untuk selalu siaga dan bersiap dalam hidup. Tuhan memberkati, dan mari kita mulai bekerja kembali. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertindak bijaksana, bukan hanya mempersiapkan pelita tetapi juga minyak. Salam seroja, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.